Kalian pasti setuju kalau saat ini banyak dari orang muda, baik laki-laki maupun perempuan, yang ketika dilibatkan atau diajak untuk berbicara seputar panggilan, langsung merasa alergi dan menolak. Terbukti, jika ada kegiatan aksi panggilan, hanya segelintir orang yang hadir. Itu pun karena didesak dan merasa tidak enak karena bertanggung jawab sebagai pengurus. Bagi mereka, panggilan seakan hanya berhenti pada panggilan menjadi imam, biarawan, atau biarawati. Keadaan ini menunjukkan pemahaman sebagian orang bahwa panggilan itu seolah-olah usaha atau inisiatif. Maka agar tidak ada gerakan atau keinginan menanggapinya, maka hal-hal yang berkaitan dengan panggilan tidak perlu dibicarakan, apalagi di dalam. Kendati demikian, bagi sebagian orang muda, topik ini masih sangat menarik. Terbukti dalam beberapa kegiatan bertemakan panggilan, masih ada orang muda yang mau terlibat, bahkan aktif dalam mencari informasi seputar hidup panggilan, jadi imam, biarawan, atau biarawati. Dan yang sangat menakjubkan, masih ada orang muda yang tertarik menanggapi panggilan khusus ini dan menggabungkan diri dalam salah satu kongregasi ataupun seminari. Nah, dalam kesempatan ini kita akan melihat bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama dalam Injil Markus bab 1 ayat 16 sampai 20. Namun tidak seperti Injil yang lain. Panggilan murid pertama dalam Injil Markus ini cukup singkat. Dan tentunya setelah membaca perikop ini, kita bertanya-tanya dong, mengapa para murid pertama itu, Simon dan saudaranya Andreas, serta kedua anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes, dengan begitu saja mengikuti panggilan Yesus dan meninggalkan pekerjaannya? Muncul adalah mereka seolah-olah terhipnotis oleh kata-kata Yesus. Suku tertentu sering mengistilahkannya dengan memiliki sirep, di mana seseorang itu mampu membuat orang lain tidak sadarkan diri. Kita tentu tahu dong bahwa banyak kejadian di sekitar kita yang berkaitan dengan kasus penipuan yang dilakukan dengan cara menghipnotis korbannya. Kemudian para korban itu melakukan apa saja sesuai perintah yang menghipnotisnya. So, apakah Yesus juga melakukan hal yang sama? Tentulah jawabannya tidak. Oke deh, biar nggak tambah bingung, aku akan jelasin rahasianya. Injil Markus ini adalah salah satu dari 3 Injil yang disebut sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Di mana dalam Injil sinoptik ini memiliki salah satu ciri, yakni banyaknya kesamaan kisah yang diwartakan dan tentunya berpusat pada Yesus Kristus. Lukas bab 5 ayat 1-11 merupakan paralel dari kisah panggilan murid pertama dalam Injil Markus yang kita dalami saat ini. Hal ini cukup memberi gambaran kepada kita bahwa sebenarnya para murid telah lebih dahulu mengenal Yesus dan tahu juga mukjizat yang Yesus lakukan ketika menyembuhkan ibu mertua Simon dan orang-orang lain dari berbagai macam penyakit. Injil Markus sendiri diketahui adalah Injil tersingkat
dan sangat sederhana, sebab tidak mengandung unsur teologis yang rumit seperti terdapat dalam Injil sinoptik yang lain. Injil ini cukup mudah dipahami sebab penginjil seperti bercerita laksana pendongeng yang sangat baik. Ia mampu membawa turut serta pendengar atau pembacanya masuk ke dalam kisah-kisah yang dipaparkannya. Seluruh kisah dalam Injil ini tentu berpusat pada Yesus Kristus semata, tentang apa yang dilakukannya selama ia berkarya dan berada di antara para muridnya. Maka kita akan sedikit sekali menemukan sabda-sabda Yesus atau kata-kata Yesus dalam Injil yang terdiri dari 16 bab ini. Markus menggambarkan kehidupan pribadi Yesus dan para muridnya dengan sangat hidup, sehingga kita yang membaca atau mendengarkan seperti turut hadir di dalam kisah. Hal yang khusus sekaligus unik dalam Markus ini adalah bahwa ia seakan-akan tidak dapat menggambarkan apa yang dialami Yesus ketika Yesus seorang diri seperti yang dilakukan penginjil lain. Ia selalu mengisahkan Yesus dalam suatu kebersamaan dengan para muridnya. Maka secara keseluruhan dalam kisah Markus, para murid selalu ada di sekitar Yesus, dan satu-satunya kisah di mana Yesus seorang diri yang mampu digambarkan Markus hanyalah ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Maka jika Markus menempatkan kisah panggilan di permulaan bab, tidak seperti para penulis Injil yang lain, tentunya ini ia lakukan dengan sengaja. Namun yang pasti keempat murid itu yang dipanggil Yesus tadi telah mengenal Yesus jauh sebelum panggilan itu terjadi. Nah, kita kembali pada kisah panggilan murid-murid pertama ini. Yesus memanggil Simon dan Andreas ketika mereka tengah bekerja menebarkan jala. Kemudian mereka mengikutinya. Sama halnya pula yang terjadi dengan Yakobus dan Yohanes yang dipanggil Yesus ketika mereka tengah membereskan jala. Kemudian mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus dan mengikuti Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah para murid yang mengikuti Yesus karena mereka melihat perbuatan besar yang dilakukan oleh Yesus? Atau apakah mereka mengikuti Yesus karena pribadi Yesus yang memanggil? Dalam kisah panggilan para murid di dalam Injil Markus ini, tampak dengan jelas bahwa inisiatif datang dari Yesus. Yesus mendatangi mereka yang sedang ada dalam kesibukan pekerjaan mereka. Maka menjadi murid bukanlah inisiatif para murid tersebut. Mereka dipanggil oleh Yesus dan mereka mengikutinya. Nah, karena itulah menjadi murid Yesus tidak didasarkan pada perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Yesus, tetapi oleh panggilan Yesus sendiri. Ikutilah aku. Maka tak heran jika kita mendengar kisah seseorang yang berganti agama atau pindah ke agama Kristen untuk mengikuti Yesus, sekalipun seumur hidupnya ia tidak pernah tahu apapun tentang Yesus. Belajar dari para murid tentang kesiapsediaan dan ketaatan radikal pada panggilan Yesus justru menjadi unsur kemuritan yang sangat ditekankan oleh Markus. Hal ini tampak dengan sangat jelas dalam pilihan yang diambil oleh Yakobus dan Yohanes, yang meninggalkan ayahnya, orang-orang upahan, perahu, jala, untuk mengikuti Yesus. Mereka yang dipanggil oleh Yesus adalah para nelayan. Kaum nelayan di Galilea bukanlah orang-orang bodoh seperti yang sering digambarkan atau disampaikan dalam renungan-renungan Kristiani kita selama ini. Sebab
Industri perikanan di Galilea adalah lahan kemakmuran, dan di sekitar Danau Galilea banyak dijumpai kota-kota dan desa-desa nelayan yang ramai. Bahkan nama Simon dan Andreas menandakan bahwa keduanya bersentuhan dengan budaya Yunani. Mungkin kebodohan yang sering dimaksud adalah menunjuk pada ketidakterdidikan mereka dalam formasi kereligiusan dan dalam hal ortodoksi Yahudi. Mereka bukan orang-orang Yerusalem yang dekat dengan hal-hal religius yang berpusat di bait Allah. Nah, sobat muda, sekarang kita memahami bahwa panggilan merupakan anugerah dan rahmat dari Allah semata. Jadi tidak karena inisiatif atau kemauan kita saja. Maka tidak ada lagi ketakutan untuk tidak terlibat dalam kegiatan menggereja, khususnya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang bertemakan panggilan. Justru kita diajak bersyukur bahwa kegiatan-kegiatan itu akan membimbing kita untuk lebih mengenal siapa Yesus Kristus itu, dan ketika kita memiliki relasi yang intim dengan Dia, kita menjadi pribadi yang memancarkan wajah Yesus sendiri. Kita pun tidak lagi mudah terombang-ambing oleh berbagai persoalan yang sering datang dan pergi begitu saja. Dan yang tidak kalah menarik, tanpa disadari kita akan menginspirasi banyak orang atas teladan hidup kita. Sebab panggilan yang Yesus anugerahkan tidak melulu hanya panggilan khusus, yakni hidup selibat sebagai imam, bruder, atau suster yang kita kenal selama ini. Kita juga dipanggil di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam pekerjaan kita, di dalam studi kita, untuk menjadi saksi Kristus di dalam semua itu. Dan belajar dari para murid, kita menanggapinya dengan segera tanpa menunda-nunda. Semoga kita selalu bersemangat di dalam menanggapi panggilan Tuhan Yesus ini, sebab kita muda, kita bisa. Salve!